Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Kali ini saya akan berbagi tips cara agar lolos pengajuan pendaftaran di Akulaku. Ini khusus pemula ya. Nah, video ini sendiri saya buat karena kemarin banyak yang komen di video terbaru saya, "Bang, bagaimana cara agar lolos pengajuan pinjaman, Bang? Maklum saya masih baru." Nah, maka dari itu simak video ini sampai habis agar nggak salah paham. Nah, langsung saja tanpa banyak basa-basi, untuk tips yang pertama agar lolos pengajuan pendaftaran di Akulaku adalah isi data sesuai dengan KTP. Nah, di bagian ini teman-teman harus berhati-hati sekali mengisinya ya. Teman-teman harus perhatikan apakah data yang teman-teman tulis pada waktu pengajuan pinjaman online itu sama dengan KTP. Misalnya namanya harus sama persis, nggak ada huruf besar kecil ya teman-teman, dan alamatnya harus jelas, nggak boleh nggak jelas. Itu harus mendetail, setiap RT RW nya ada ya. Dan juga yang paling penting teman-teman harus cantumkan pekerjaan yang jelas ya. Itu pekerjaan biasanya harus dekat dengan alamat teman-teman. Ini sangat berpengaruh sekali untuk ACC atau tidaknya pinjaman teman-teman. Dan foto juga harus jelas dan detail agar pada saat komputer ngeceknya sama dengan yang ada di KTP. Jadi nggak boleh main-main ya ini. Itu adalah yang pertama. Untuk yang kedua, teman-teman wajib pakai kartu yang lama. Kartu yang lama ini maksudnya kartu provider ya teman-teman, misalnya XL, Telkomsel atau yang lainnya. Itu harus pakai yang lama. Kalau pakai yang baru itu kemungkinan besar akan langsung ditolak ya teman-teman. Misalnya teman-teman ke counter, aktifkan kartu, langsung mengajukan pinjaman online pakai nomor itu, 100% akan ditolak ya. Karena pihak pinjaman online juga tahu itu nomor baru dan belum ada kontak-kontak yang lain untuk bisa dihubungi. Nah, untuk kita sendiri bisa cek di get kontak ya. Itu ada tag yang bisa pinjaman online tahu riwayat kita ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik, harus pakai kartu yang lama ya. Misalnya Telkomsel itu sangat bagus sekali untuk pengajuan pinjaman, biasanya 90% akan lolos. Nah, sebelum masuk ke poin yang ketiga, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tahu informasi terbaru seputar pinjaman online dan solusi permasalahannya. Untuk yang ketiga, ini yang paling penting ya teman-teman. Pada saat ngisi di bagian kolom gaji, teman-teman wajib cantumkan gaji 5 juta ke atas ya. Jangan sampai 2 juta ke bawah. Nah, ini akan menentukan ACC atau tidaknya pinjaman teman-teman. Karena pihak pinjaman online tahu kemampuan finansial teman-teman, value teman-teman. Kalau teman-teman gajinya kecil, otomatis tidak punya kemampuan untuk bayar pinjaman ke depannya. Jadi diutamakan untuk yang punya pendapatan besar. Nah, ini adalah salah satu trik yang saya bagikan agar lolos dari pinjaman online. Jadi gajinya ditulis 5 juta ke atas agar pihak pinjaman online tahu kalau kita punya finansial yang bagus untuk membayar pinjaman ke depannya. Nah, itu adalah yang ketiga. Untuk yang terakhir atau untuk yang keempat, teman-teman wajib datanya bersih ya. Jadi tidak punya BI checking atau punya tunggakan hutang di aplikasi pinjol lain. Teman-teman harus perhatikan dulu apakah teman-teman punya hutang di pinjaman online lain atau tidak. Nah, kalau ada, teman-teman wajib lunasi dulu baru bisa melakukan pinjaman online lagi. Kalau tidak, data teman-teman itu sudah kotor alias kena BI checking. Nah, kalau sudah kena BI checking itu 100% tidak akan diterima di pinjaman online legal ataupun bank nasional. Kecuali teman-teman pinjam di aplikasi yang ilegal, itu biasanya akan diterima kalau syarat dan ketentuannya sudah berlaku. Tapi untuk pinjaman online ilegal itu termasuk ranah penipuan ya. Jadi itu bukan pinjam uang, tapi kita diakali oleh pinjaman online. Jadi saya sangat tidak sarankan teman-teman untuk pinjam di pinjaman online ilegal, karena itu akan mencekik teman-teman sendiri. Bunganya nggak masuk akal dan biasanya nerornya itu juga nggak main-main, dan periodenya cuma 15 hari. Jadi harus teman-teman perhatikan, lebih baik teman-teman pinjam di pinjaman online yang legal saja. Itu sudah diakui negara dan data teman-teman 100% aman. Nah, itu saja 4 tips cara agar lolos pengajuan pinjaman di Akulaku. Semoga teman-teman terbantu dengan video ini. Jika teman-teman ada trik lain supaya lolos pengajuan pinjaman, bisa tulis di kolom komentar. Saya harap channel ini bisa menjadi channel informasi buat teman-teman yang suka pinjaman online agar tercerahkan, dan solusi-solusi permasalahannya juga muncul di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi masalah itu.
Nah itu saja dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.